from. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Ray Wibis Motovlog. Kali ini saya nggak akan ngebahas tentang prank atau tentang motovlog, tapi kali ini saya akan ngebahas tentang isi hati saya. Mau kalian anggap saya alay atau apapun terserah, yang penting saya ingin cerita ke kalian gitu ya. Kalau inilah saya gitu, maksudnya saya ingin menunjukkan ke orang lain gitu bahwa saya niat awal bangun YouTube itu karena apa gitu. Jadi gini ya guys, pertamanya saya berasal dari keluarga broken home ya, dalam arti kata ya mungkin bisa dibilang korban perceraian mungkin ya, tapi udahlah nggak apa-apa masa lalu. Tapi meskipun kedua orang tua udah cerai, orang tua saya, papa saya tetap ngasih saya, maksudnya mereka nggak lupa gitu, mereka tetap sayang sama saya gitu. Kalau ngobrolin orang tua itu berat, maaf ya, saya cuma mau cerita aja. Jadi meskipun saya berandal, saya sayang banget sama kedua orang tua saya. Terima kasih buat kedua orang tua saya yang selalu sayang sama saya, yang berandal. Saya dulu sampai ngobat, sampai mabuk-mabukan, udah semuanya sudah segala saya cobain. Tapi saya baru sadar sekarang gitu, mau sampai kapan gitu, mau sampai kapan saya terus-terusan gitu. Makanya saya sering bilang ke teman-teman yang masih ada di dunia hitam gitu ya, udahlah gitu. Apalagi saya udah umur 25, menurut aku sih umur 23 sampai 28 atau 30, kalau misalkan masih ada di dunia hitam, ya udahlah tinggalin aja gitu. Karena emang kalau kita ngikutin dunia nggak ada ujungnya, emang nggak ada ujungnya. Nah, banyak dari dulu orang yang orang yang kasih tahu saya, termasuk orang tua saya. Saya kan orang Sunda asli ya, kata orang tua saya teh, saya teh hirup teh kitu wae, saya teh robah atuh hirup teh cenah tong kitu wae gitu. Dan akhirnya baru beberapa bulan kemarin saya sadar gitu ya, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan itu emang salah gitu, emang gak ada ujungnya gitu. Saya baru nyesel sekarang. Saya kan orang tua udah pisah ya, saya ikut sama mama saya, terus kita ngontrak, pindah-pindah tempat, udah beberapa kali kesana kesini selama 13 tahun, hampir 14 tahun, 15 tahun lah kalau nggak salah, hampir 15 tahun. Kalau misalkan nyicil rumah kan udah punya rumah. Nah makanya saya kepikiran, masa sih, apalagi saya sekarang udah nikah, masa sih kita harus kontrak terus gitu, mau sampai kapan gitu kan. Akhirnya saya berpikir untuk mau bikin TikTok gitu kan, mau download naik ya lumayan lah penghasilannya gitu. Tapi kan ya dibilang cukup lah buat kita berdua gitu. Tapi kan maksudnya bukannya saya tidak mensyukuri, tapi kan saya ingin
ngasih lebih gitu ke mama gitu, ke papa saya gitu. Mereka saya yakin meskipun mereka mandang saya sebelah mata, karena ya emang salah saya sih mereka mandang saya sebelah mata, emang salah saya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk membangun channel ini. Ya mudah-mudahan dengan adanya channel ini saya bisa mulai memutus mata rantai gitu, maksudnya memutus mata rantai bahwa kita itu jangan kontrak terus gitu. Mudah-mudahan bisa kembali rumah gitu, apalagi buat ibu saya, mama saya gitu, kasihan. Kasihan gitu, mau sampai kapan gitu. Terus sekarang ditambah istri saya kan udah di off kerja, karena saya dulu kemarin kerja di pabrik, tapi saya memutuskan untuk mundurin diri karena ngerasa nggak cocok aja gitu, hidup gitu-gitu terus gitu. Mungkin setiap orang berbeda-beda ya, tapi kalau saya ngerasa saya nggak cocok gitu, makanya saya keluar. Dan saya berpikiran untuk bangun channel ini dengan teman saya, mudah-mudahan gitu. Bukannya saya ngemis ya, bukan saya ngemis minta subscribe, enggak. Saya cuma pengen cerita ke kalian yang nonton saya, kalau meskipun saya berandal ya, saya sayang banget sama kedua orang tua saya. Apalagi sama mama saya gitu, kasihan gitu. Istri saya sekarang masa mau ngontrak terus gitu, mau sampai kapan gitu. Mungkin banyak yang lebih kondisinya lebih memperhatikan dari saya gitu. Tapi kan saya juga pengen ngebahagiain orang tua. Siapa sih anak yang meskipun dia brengsek gak sayang sama orang tuanya? Saya yakin udah banyak lah contoh teman-teman saya yang udah ditinggalin sama orang tuanya. Mereka nyesel banget itu, mereka jadi nggak punya arah gitu, mau kemana. Saya cuma pengen cerita ke kalian gitu. Maaf kalau saya lebay gitu ya, tapi kalau soal orang tua sih saya emang sensitif gitu. Saya sayang banget sumpah sama mereka, sayang banget. Bahkan di setiap sholat doa saya selalu berdoa, ya Allah jangan cabut dulu nyawa saya belum membahagiakan dia gitu, belum membahagiakan mereka, jadi tolong jangan cabut. Bahkan saya nggak sanggup kayaknya kalau misalkan amit-amit ya mama saya suatu saat, setiap manusia emang bakal dipanggil sama yang maha kuasa, tapi kan ini mah untuk sekarang gitu. Kayaknya sekarang saya nggak akan kuat gitu, nggak akan kuat kalau ditinggalin sama saya. Saya sayang banget sama dia. Saya sering banget buat dia kesel gitu. Tapi saya sayang banget sama dia, sayang banget. Saya sama papa saya sayang banget gitu, apalagi udah tua papa saya. Udah umur 60 lebih, masih usaha. Kasihan gitu. Saya pengen benar-benar di masa tuanya itu pengen benar-benar diam di rumah aja gitu, nggak usah kerja.
jujur saya, ya sekarang kan saya nggak kerja, saya masih bergantung sama mereka gitu ya. Tapi saya berpikir mau sampai kapan gitu saya bergantung sama mereka, sedangkan mereka usianya udah, ya udah bisa dibilang tua lah gitu. Ya mudah-mudahan mama papa ninggal video iya, wah emang sayang ke mama sekarang ke papa meskipun abrek sekieu, tapi akhirnya bisa ya. Saya bersyukur dengan apa yang saya punya sekarang gitu. Tapi kan saya berpikir masa gitu ya kita mau ngontrak terus gitu bertahun-tahun gitu, puluhan tahun gitu, kasihan kan ya. Mungkin saya berpikir saya harus berjuang gitu, karena kalau kita berjuang emang usaha nggak akan mengkhianati hasil. Makanya alhamdulillah sedikit-sedikit saya mulai memperbaiki diri, mulai berdoa, mulai usaha. Sayang banget sama mereka. Kok kamu mah ampura mudah-mudahan mama ninggal video ya. Ampura aja mah mudah aja nggak bisa ngebahagiakan mama kan saukur bisa masihan susah alit nu karena itu ampura aja mah. Tapi hanya aja janji mama kan yang umroh sama papa gua akhirnya umroh kan karunia dengan mama mantap doai. Kalau kontrak udah 15 tahun kan mungkin udah hampir punya rumah gitu kan. Ini kan yang namanya kontrak, makanya di sini di tempat saya ini mungkin mama saya udah kesebut senior mungkin ya, karena dia udah di tempat ini aja udah 7 tahun gitu, belum yang di tempat yang lain gitu. Saya bersyukur, saya berterima kasih banget kepada Allah. Pesan saya nih ya buat kalian yang masih ada di lubang hitam gitu, ayolah gitu, udahlah stop gitu. Mau sampai kapan gitu. Dunia kita, kalau kita ngikutin dunia nggak akan ada hentinya gitu. Jadi mending kita ngelakuin hal positif. Saya nyesel sampai sekarang, padahal kenapa nggak dari dulu ya saya gitu nurut sama orang tua saya.